Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom. Hari ini kita akan memasuki judul pelajaran yang baru dengan judul keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 11 ayatnya yang ke-13, sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Maksudnya bernubuat untuk siapa? Bernubuat untuk Yesus Sang Juru Selamat. Semua nabi di dalam kitab Taurat, dalam perjanjian lama, semuanya menubuatkan kapan Mesias itu akan datang. Kapan Yesus itu akan lahir. Kapan keselamatan itu akan hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena iblis si ular itu tadi telah merusak hubungan baik Adam dan Hawa ketika mereka hidup di dalam keharmonisan dengan Tuhannya. Iblis gak suka. Iblis mengacau. Iblis merusak. Sehingga Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan. Dan Adam dan Hawa harus terpisah dengan Tuhannya. Saudara, kita saksikan bacaannya lebih dulu. Yang ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Saya bacakan ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, berarti dia melanggar firman Tuhan. Ada satu konsekuensi yang saudara dan saya mesti bayar. Siapapun berdosa akan harus bayar harganya. Dan orang yang berdosa itu menjadi punya rasa takut bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini berkata, ketika Tuhan berjalan di tengah-tengah taman, Tuhan mencari, "Di manakah kamu? Di manakah engkau?" Maka Adam dan Hawa menjawab, "Ketika kami mendengar suara langkah kakimu berjalan di tengah-tengah taman,
Kami bersembunyi Tuhan karena kami takut, sebab kami telanjang. Saudara, hati-hati, jangan kau nodai hidup baikmu kepada sesama yang lain, kepada sahabatmu. Karena ketika kita menciderai hati dia, ketika kita melukai sahabat kita dengan perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan, dengan perbuatan yang seharusnya tidak kita perbuat sebagai sahabat, sebagai anak Tuhan, maka sahabat kita akan mengetahui seluruh isi hati kita, sifat, karakter, dan tabiat buruk kita, sehingga di hadapan dia kita menjadi orang yang begitu terbuka, telanjang, dan menjadi sangat kecil artinya di pemandangan mata manusia. Apalagi di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku takut sebab aku telanjang. Apapun dosa yang diperbuat oleh manusia, tidak ada satupun yang manusia bisa tutupi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka. Walaupun mungkin manusia, mungkin sesama kita nggak ada yang tahu, tetapi di hadapan Tuhan dosa itu berbicara, dosa itu mengejar, dosa itu menghantui, karena dosa itu menuntut akan keadilan. Oleh karena itu, hati-hati. Iblis sudah berhasil mengacaukan hubungan Adam dan Hawa. Tetapi di tengah-tengah manusia itu takut berjumpa dengan Tuhannya. Dia tetap adalah Tuhan yang luar biasa, yang mengasihi saudara dan saya yang sedang jatuh di dalam dosa. Karena firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, dia berkata, aku datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi aku datang justru untuk orang berdosa, supaya aku datang untuk menyelamatkan akan dia. Saudara, yang dilakukan oleh Allah Bapa di dalam bacaan kita ini, apa yang dia katakan? Justru di dalam ayat yang ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan nggak tahu Adam dan Hawa bersembunyi di mana. Tetapi sapaan ini tadi menunjukkan bahwa Tuhan berbelas kasihan kepada Adam dan Hawa, kepada manusia yang sedang berbuat dosa itu, karena dia ingin datang untuk menjumpai orang yang berdosa supaya mereka kembali bertobat dan menjadi anak-anaknya lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat pribadi-pribadi orang yang berdosa itu tetap harus membayar harganya, membayar resikonya. Tetapi yang pasti, dosa yang dilakukan oleh manusia akan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan. Dosa akan mendatangkan penderitaan dan kesengsaraan. Saudara, kita lihat Kejadian 3 ayat 14, ayat 13 dan 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Orang yang ikut berbuat dosa, yang merencanakan rencana-rencana jahat kepada sesamanya, yang mengakibatkan sesamanya jatuh di dalam dosa kepada Tuhan, adalah tetap pribadi yang harus mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Oleh karena itu, ular kebagian kutukan daripada Tuhan, hukuman daripada Tuhan. Demikian pula
Hawa juga demikian. Kita lihat selanjutnya. Ayatnya yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Saudara, kita tahu ibu yang sedang mengandung penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan. Dan pada saat melahirkan, ibu-ibu ini tidak jarang mereka harus mempertaruhkan keselamatannya dia, kesehatannya dia demi bayi yang dicintai, yang dikandung di dalam kandungannya untuk dilahirkan dan hadir di tengah-tengah kita. Itulah yang konsekuensi yang harus diterima oleh Hawa ketika dia terlibat di dalam perbuatan dosa, melanggar firman Tuhan. Saudara, tidak ada seorang pun yang oleh karena perbuatan dosa kemudian dibebaskan. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan, adalah Bapa yang mengasihi saudara dan saya, yang selalu ingin menyelamatkan kita dari segala noda dosa yang sudah pernah kita perbuat. Kita lihat lebih dulu sekarang, bagaimana Adam mendapatkan hukuman daripada Tuhan akibat Adam pun ikut di dalam pelanggaran dosa tersebut. Ayat 17 sampai dengan 19, demikian bunyi firman-Nya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara, hukuman yang diberikan kepada Adam, yaitu sebagai laki-laki, sebagai suami, harus dengan bersusah payah, berjerih lelah, berkeringat, mencari nafkah rezekinya untuk mencukupi keluarganya. Dan ini terbukti, apa yang harus saudara dan saya lakukan, ini adalah akibat hubungan harmonis Adam dan Hawa telah berhasil dirusak oleh iblis setan itu. Namun Yesus yang adalah Tuhan itu justru sudah dinubuatkan sejak peristiwa tadi dan dicatat di dalam kitab para nabi dan kitab Taurat. Karena semua nabi dan hukum Taurat itu tadi telah bernubuat kepada Kristus kapan Sang Juru Selamat itu datang menyelamatkan saudara dan saya sebagai orang berdosa yang percaya kepada Dia. Kita lihat ketika Tuhan mulai memberikan sanksi hukuman kepada ular, kepada Hawa, kepada Adam, ternyata Tuhan juga berkata di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Aku, Tuhan maksudnya, akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis setan si ular, dan perempuan ini. Antara keturunanmu, keturunan iblis setan, dan keturunannya, keturunan perempuan, keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, di dalam kehidupan kita tidak bisa hanya bergaul dengan orang benar.
Jika kita mengaku kita anak Allah, kita anak Tuhan, tentunya anak iblis juga ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, hidup sebagai orang benar tidak jamin saudara dan saya dapat jalan yang lurus, mulus terus. Enggak. Tetapi seringkali ketika kita jalan di jalan yang lurus, godaan, hambatan, rintangan, dan lain sebagainya bisa terjadi. Dan itu bisa dilakukan oleh anak-anak iblis yang tidak suka dengan kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, dikatakan, keturunan iblis ular ini tadi akan meremukkan tumit kita. Persoalan di dalam hidup yang dilakukan oleh mereka pada saat kita berjalan di jalan yang lurus dan benar, bisa menimbulkan kesengsaraan, bisa menimbulkan penderitaan, bisa menimbulkan sakit penyakit, yang semuanya sesungguhnya kita tidak inginkan. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan selalu berjanji buat saudara dan saya bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, tetapi aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sehingga ketika kita menghadapi tekanan hidup, kita menghadapi cobaan hidup, kita tidak menanggung sendiri. Kita boleh dikuatkan oleh Kristus, kita boleh ditolong oleh Bapa kita, hingga kita boleh keluar dengan selamat sebagai seorang pemenang. Namun, apa yang terjadi? Dikatakan di situ, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, akan bunuh kamu, akan hukum kamu. Siapa keturunan perempuan ini? Ini adalah yang dinubuatkan di dalam sebuah karya keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah Bapa sejak dosa itu terjadi pertama kali. Tuhan sudah merancangkan karya keselamatan untuk orang-orang yang berdosa, yang percaya kepada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Kapan dia meremukkan kepala ular? Yaitu ketika dia mati menebus dosa saudara dan saya, dan seluruh umat manusia yang percaya kepada dia di atas kayu salib. Saat itulah Yesus Tuhan meremukkan kepala ular. Iblis setan sementara waktu berbahagia karena dia berhasil membunuh dan menyalibkan Kristus. Tetapi iblis setan lupa. Iblis setan kemudian kecewa saat pada hari yang ketiga Yesus bangkit kembali dari kematian, membuktikan bahwa maut, kematian sudah tidak bisa berkuasa atas hidupnya. Dia tunjukkan, aku hidup kembali oleh karena Bapakku membangkitkan aku. Aku membuktikan bahwa maut sudah tidak bisa berkuasa atas aku. Aku keluar sebagai pemenang. Demikian pula kemenangan Kristus menjadi kemenangan saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu saudara, jangan pernah Anda takut menjalani hidup yang semakin hari semakin sulit. Tetapi takutlah menjalani hidup yang semakin hari semakin sulit jika kita berbuat dosa. Sepanjang kita hidup benar, dunia yang semakin sulit bukanlah dunia yang semakin menakutkan. Tetapi karena kebenaran di dalam hidup kita, kita yakin seandainya suatu hari kelak saya mendapatkan satu masalah, satu cobaan, ada Yesus Kristus Tuhan yang sudah menyelamatkan aku, yang sudah membuktikan bahwa maut sekalipun tidak pernah berkuasa atas hidupnya. Yesus Kristus Tuhan sudah menang, aku sebagai anak Tuhan, aku pun ikut keluar sebagai pemenang. Shalom, kita akan berjumpa di video saya, seri yang selanjutnya dengan judul pelajaran yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.